Hai sahabat sukses, kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini saya akan berbagi bocoran atau FR atau paid report SKB CPNS Tenaga Kependidikan Semua Guru. Nah ini hingga hari ke-8 8 September 2020, langsung saja. Yang pertama itu adalah langkah dan prinsip dalam memilih materi pelajaran. Jadi banyak yang mengeluh ya, kok rasanya pilihan opsinya itu mirip-mirip sekali, serasa semua benar. Nah itu memang pengecohnya dibikin memang layaknya seperti itu. Jadi kitalah yang harus menemukan kata kuncinya ya. Kalau di pemilihan materi pelajaran kita harus tahu mana langkah, mana prinsip biar nggak terkecoh. Nah selanjutnya berkaitan tentang skor dan nilai, lagi sebentar saya sajikan ya. Jadi bagaimana perbedaannya, jadi biar nggak kita nganggap semua itu antara skor dan nilai itu adalah sama. Ini sesuatu yang berbeda ya. Untuk poin 3 ini tentang panduan penilaian pembelajaran. Yang keempat adalah analisis langkah pembelajaran saintifik. Jadi perlu juga kita ketahui ya, jaga-jaga istilahnya. Jadi beberapa tahapan itu apa yang dilakukan oleh siswa itu perlu dipahami biar nggak ketukar-tukar. Nah selanjutnya adalah upaya guru mengembangkan keterampilan sosial siswa. Itu bagaimana? Lagi sebentar saya sajikan dalam soal. Dan yang keenam adalah hasil analisis ketuntasan belajar siswa. Yang ketujuh adalah mengolah hasil penilaian belajar. Jadi perlu kita ketahui ya, banyak sekali yang bilang hampir sebagian besar itu berkaitan tentang penilaian. Jadi yang penilaian yang dilakukan oleh guru sehari-hari. Ya kita langsung saja ke soalnya. Nah soal nomor 1. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik. Yang B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Oke, bagi yang ingin menjawab silakan dijeda dulu, dijawab baru kita cek pembahasannya, karena ini videonya langsung ya, dari soal langsung ke pembahasan. Oke, jawabannya adalah opsi A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Pembahasan langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran. Yang pertama adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Yang ketiga adalah memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Selanjutnya baru memilih sumber materi pelajaran. Nah, itu beberapa langkahnya. Nah, sementara dari opsi yang lain bahwa potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu tersebut dari opsi-opsi yang lain itu bukan termasuk langkah-langkah memilih materi, tetapi itu adalah merupakan prinsip dalam memilih materi pelajaran. Jadi perlu memperhatikan prinsip ini. Jadi jelas ya rekan-rekan, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, perhatikan gambar data penilaian berikut. Ini sederhana sekali soalnya ya. Jadi Adi ini memperoleh nilai ya di pendahuluan itu 4 skornya, di pelaksanaan 2, di kesimpulan 2, di tampilan 3, di keterbacaan 3. Jadi jumlah skornya adalah 14.
Nah, jika skor maksimum adalah 20, nilai ADI adalah A14, B34, C66, D70, E72. Jadi perlu diketahui di sini ya, antara skor dan nilai itu berbeda. Kalau skor ini adalah yang belum diolah. Yang belum diolah itu namanya skor. Seperti ini, 4, 2, 2, 3, 3 menjadi menghasilkan 14, ini namanya skor karena belum kita olah. Nah, kalau nilai adalah yang sudah kita olah. Itu ya perbedaannya. Jadi untuk mencari nilai ini, kita lihat dulu skor maksimumnya 20. Berarti tinggal jumlah skornya 14 dibagi 20 kali 100. Nah, karena kita pakai skala 100, kalau kita pakai skala 10, kalikan 10. Karena biasanya di sini udah umum ya. Skalanya yang sekarang itu adalah skala 100. Jadi 14 per 20 kali 100 adalah, jawabannya adalah D, 70. Jadi 14 per 20 kali 100, 100 bagi 20 adalah 5. 14 kali 5 adalah 70. Jelas ya rekan-rekan? Kita lanjut ke soal nomor 3. Pak Yudi menyusun panduan penilaian untuk ujian praktek akhir kelas 8. Beliau tidak yakin apakah semua dari indikator penilaian yang telah disusun tersebut sesuai dengan taraf kemampuan siswa. Beliau khawatir banyak indikator tersebut tidak dapat dicapai oleh para siswa pada level kelas tersebut. Beliau akan memperbaikinya bila diperoleh informasi yang cukup. Strategi apakah yang paling baik ditempuh sebelum menggunakan panduan penilaian tersebut? A. Mencari informasi dari buku tentang cara menyusun panduan penilaian yang baik. B. Meminta pertimbangan dari pendidik lainnya tentang indikator yang telah dikembangkan. C. Mewawancarai siswa tentang kemampuan apa yang telah dan belum dapat dikuasai. D. Menguji cobakan panduan tersebut pada beberapa siswa kelas 9 atau siswa kelas 8 tahun sebelumnya. E. Mendiskusikan dengan teman sejawat yang serumpun. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama ada. Yang benar di sini adalah opsi D, jelas sekali, yang menguji cobakan panduan tersebut pada beberapa siswa kelas 9 atau siswa kelas 8 tahun sebelumnya. Jadi kalau kita melihat di sini kan Pak Yudi ini kan tidak yakin ya semua dari indikator penilaian yang telah disusun tersebut adalah sesuai dengan taraf kemampuan siswa. Jadi untuk opsi A ini mencari informasi dari buku ini serasa kurang cukup. Walaupun guru sudah melakukan opsi A ini mencari informasi dari buku tentang cara penyusunan ini, belum bisa juga kita meyakinkan bahwa apa yang kita buat itu sudah sesuai ya penilaian yang kita buat. Jadi belum bisa. Kalau opsi B, meminta pertimbangan dari pendidik lain, ini juga sama. Ini sesuatu yang memang bisa dilakukan namun belum juga meyakinkan. Jadi belum juga meyakinkan ini sebagai strategi yang paling baik untuk menentukan bahwa kita yakin indikator penilaian yang kita susun ini adalah sudah cocok ya diterapkan untuk siswa. Untuk C juga mewawancarai siswa juga sama. Untuk E juga mendiskusikan dengan teman sejawat juga sama. Nah, yang D ini dah yang paling benar, menguji cobakan. Jadi sesuatu yang kita buat ini kan kelas 8, maka perlu diuji coba bisa di satu level lebih tinggi, yaitu kelas 9 atau siswa kelas 8 yang tahun sebelumnya. Berarti itu adalah kelas 9 yang sudah lewat. Nah, ini untuk indikator penilaian yang kita susun itu biar benar-benar valid dan reliable, itu istilahnya ya. Kalau valid di sini maksudnya adalah biar instrumen yang kita buat, indikator penilaian ini yang kita buat ini benar-benar menguji ketepatan instrumen yang kita buat. Nah, kalau reliable di sini adalah sesuatu yang kita buat ini biar konsisten. Ya, konsisten itu artinya sekarang kita ujikan ke siswa, kita pakai tahun depan lagi kita ujikan ke siswa, itu tidak akan menunjukkan perubahan gitu loh. Itu namanya konsisten. Jadi indikator penilaian itu namanya konsisten, atau instrumen tesnya itu konsisten. Jadi bisa ya dibedakan. Jadi jelas ya harus diuji cobakan. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Kegiatan memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik dari eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya dan menyimpulkan pola dari keterkaitan informasi tersebut merupakan salah satu bagian dari langkah pembelajaran saintifik, yaitu
A. Mengamati, B. Menanya, C. Mengumpulkan informasi, D. Mengasosiasikan, E. Mengkomunikasikan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah jelas opsi D. Mengasosiasikan. Nah, pembahasannya, mengasosiasikan dalam langkah pembelajaran saintifik merupakan kegiatan mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dan kemudian menemukan kaitan antara informasi tersebut serta membuat kesimpulan dari informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Jadi jelas di sini ya, memproses informasi yang sudah dikumpulkan, dia masuk ke mengasosiasikan. Nah, kalau masih bingung, kita akan paparkan di sini ya 5 hal ya di langkah pembelajaran. Yang pertama ada mengamati. Ya, mengamati di sini adalah mengamati dengan indera, bisa dengan membaca, mendengarkan, menyimak, melihat, menonton dan sebagainya, dengan atau tanpa alat. Nah, itu namanya observing. Yang kedua adalah menanya, questioning. Ini namanya membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin diketahui atau itu di menanya. Dan yang ketiga, mengumpulkan informasi atau mencoba, experimenting. Ini adalah mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan, meniru bentuk atau gerak, melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengumpulkan data dari narasumber melalui angket, wawancara, dan memodifikasi atau menambah atau mengembangkan. Itu pada pengumpulan informasi atau mencoba. Nah, selanjutnya menalar atau nama lainnya adalah mengasosiasi. Ya, associating. Ini mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau menghubungkan fenomena atau informasi yang terkait dalam rangka menemukan suatu pola dan menyimpulkan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mengomunikasikan. Ini adalah menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram atau grafik, menyusun laporan tertulis, dan menyajikan laporan melalui proses hasil dan kesimpulan secara lisan. Jadi jelas ya rekan-rekan. Nah, lanjut soal nomor 5. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial antara lain terlihat dalam upaya guru A. Memberi contoh pentingnya bersikap toleran, B. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tepat, C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar, D. Mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar siswa, E. Mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan individu di lingkungan rumah siswa. Oke, kita akan cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang tepat adalah opsi D, yaitu mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar siswa. Nah, pembahasan upaya guru dalam membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial antara lain dengan mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar siswa. Nah, tujuan dari keterampilan sosial yaitu sarana untuk memperoleh hubungan yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Contohnya melakukan penyelamatan lingkungan, membantu orang lain, kerjasama, mengambil keputusan, berkomunikasi, wirausaha, dan partisipasi. Jadi jelas ya rekan-rekan. Kita lanjut ke soal nomor 6. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. E. Merevisi kriteria ketuntasan belajar yang telah dibuat sebelumnya. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Di sini adalah upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar. Untuk opsi A, menentukan kriteria keberhasilan, ini enggak ya. Ini sudah ditentukan sebelumnya oleh guru. Jadi hasil analisis guru menggunakan hasil analisis itu bukan untuk menentukan kriteria keberhasilan belajar karena sudah ditentukan sebelumnya. Kalau opsi B, mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya juga kurang ya.
Jadi bukan itu yang dimaksud. Kalau opsi C, mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan, juga bukan. Untuk yang paling tepat di sini adalah opsi D, yaitu merencanakan pengajaran remedi. Inilah yang paling baik ya, upaya guru dalam menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar. Jadi perlu direncanakan pengajaran remedi yang tepat. Yang harus digunakan bagaimana? Disitulah guru menentukan hasil analisisnya itu dari ketuntasan belajarnya itu, apakah perlu diberikan pembelajaran remedi, perlu memberikan pembelajaran ulang dengan metode yang berbeda, atau apakah menggunakan strategi-strategi pengajaran remedi yang lain. Nah, seperti itu. Kalau E, merevisi kriteria ketuntasan belajar yang telah dibuatnya ini kurang tepat ya, karena dari hasil analisis itu yang dapat itu kita tidak bisa merevisi kriteria ketuntasan belajar. Ini sama dengan bohong, yang sesuatu yang kita sudah buat malah kita revisi, jadinya berarti itu tidak bisa kita gunakan. Ini seolah-olah kita kayak mengkatrol nilai jadinya ya. Jadi revisi aja kalau ada siswa yang nilainya kecil-kecil, misalnya semua di bawah 50, kita revisi ya KKM-nya menjadi di atas 20, itu sesuatu yang kurang tepat. Nah, jelas ya. Nah, jadi hasil analisis digunakan untuk guru untuk menentukan hasil pencapaian ketuntasan belajar siswa melalui perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Perbaikan pembelajaran ini salah satunya adalah pengajaran remedi. Jadi jelas ya rekan-rekan. Nah, selanjutnya soal nomor 7. Langkah guru dalam mengolah hasil penilaian tes belajar untuk soal pilihan ganda antara lain: A. Membuat tabel berisi nama-nama siswa nomor soal pilihan ganda. B. Mengklasifikasi jawaban semua siswa terhadap setiap soal. C. Mencari berapa rata-rata nilai kelas. D. Memberikan pembobotan nilai untuk tiap soal. E. Mencari banyak siswa yang berada di atas rata-rata. Oke, jelas sekali di sini ya. Langkah guru dalam mengolah hasil penilaian tes belajar untuk soal pilihan ganda. Jadi yang paling tepat adalah memberikan pembobotan nilai untuk tiap soal. Jadi itu yang paling tepat, bukan malah membuat kayak ini, mencari rata-rata, bukan. Jadi yang paling tepat, yang paling dahulu dilakukan oleh guru dalam mengolah hasil penilaian tes hasil belajar pilihan ganda adalah menentukan pembobotan. Karena dari pembobotan ini bisa kita temukan skornya berapa dan bisa kita cari nilainya berapa, seperti itu. Nah, jadi kita akan bahas ya bagaimana cara penskoran tes bentuk pilihan ganda. Di sini ada 3 macam ya, perlu rekan-rekan ketahui. Yang pertama, penskoran tanpa koreksi. Ini adalah penskoran dengan cara setiap butir soal yang dijawab benar mendapatkan nilai 1, tergantung dari bobot butir soal. Sehingga jumlah skor yang diperoleh peserta didik adalah dengan menghitung banyaknya butir soal yang dijawab benar. Ini biasanya yang sering-sering dilakukan ya. Yang kedua, penskoran ada koreksi jawaban. Ini yaitu pemberian skor dengan memberikan pertimbangan pada butir soal yang dijawab salah dan tidak dijawab. Ini masih diperhitungkan seperti itu. Nah, ini jarang biasanya digunakan ya. Tapi biasanya ini digunakan pada saat soal-soal olimpiade gitu ya. Ini memperhitungkan jawaban yang salah dan jawaban yang benar di dalam penskoran. Nah, yang ketiga adalah penskoran dengan butir beda bobot, yaitu pemberian skor dengan pemberian bobot berbeda pada sekelompok butir soal. Biasanya bobot butir soal menyesuaikan dengan tingkat kognitif, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi yang telah dikontrak guru. Sebenarnya ini jarang sekali terjadi ya. Kalau sudah soal pilihan ganda, pasti semua merujuk pada opsi 1 ini, penskoran tanpa koreksi. Jadi disamaratakan jawaban benar mendapat skor entah 1, entah 2, itu ya biasanya ya. Jadi jarang pakai yang 3. Kalau yang 3 ini adalah masing-masing soal itu berbeda berdasarkan tingkat. Misalnya soal yang dirasa paling sulit kriterianya mungkin mendapatkan skor yang lebih tinggi ketimbang level soal yang rendah, seperti itu. Nah, ini jarang biasanya digunakan. Jadi jenis penskoran untuk pilihan ganda rekan-rekan sudah mengerti bukan? Semoga bermanfaat dan tunggu FR berikutnya. Subscribe channel ini untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih.